Bab 2295. Kami pergi diam-diam. Tapi Brother Zen ingin mengatakan bahwa Grey Z berbeda sekarang. Dia memiliki keluarga, ada lebih banyak orang yang perlu diperhatikan, dan mereka juga membutuhkan Grey Z. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Grey Z mendapat masalah? Tetapi sebelum dia bisa mengatakannya, Grey Z melambaikan tangannya dan menolak untuk membiarkannya berbicara. Cukup. Kakak Zen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka selalu mendengarkan Grey Z, tapi kali ini, dia benar-benar tidak mau mendengarkan. Dia tidak ingin melihat kecelakaan bagi Grey Z. Selain itu, mereka telah belajar dengan bocah nakal tua itu selama 3 tahun, dan mereka telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan, hanya untuk membantu Grey Z lebih baik, tapi sekarang mereka hanya bisa tinggal di daerah pesisir selatan. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Tetapi mereka juga tahu bahwa Grey Z melakukan ini adalah untuk kebaikan mereka. Dan terlebih lagi, itu semakin membuat mereka merasa bersalah di dalam hati mereka. Mereka bukan anak-anak lagi, jadi bagaimana mereka bisa selalu membiarkan Grey Z di depan mereka dan melindungi mereka dari angin dan hujan? Oke. Kakak Zen tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Menonton Grey Z pergi untuk membuat persiapan, Brother Zen segera kembali ke kamar bocah nakal itu dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Suara bocah nakal tua itu sedikit serak. Zen masuk, guru. Nama ini masih agak tidak biasa. Zen itu tidak terbiasa dan bocah nakal tua itu juga sedikit aneh, tetapi dia tidak menolak. Ada apa? Dia melirik Brother Zen. Dia tidak mengizinkanmu mengikuti. Zen mengangguk. Daerah pesisir selatan membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika kita semua mengikuti, tidak ada yang menjaga di sini. Dalam 3 tahun terakhir, bocah tua ada di sini, mereka tidak perlu khawatir, tetapi sekarang bocah tua menurun dengan sangat cepat, dan kekuatannya ikut menurun. Jangankan melindungi orang lain, begitu musuh yang kuat datang, apakah bisa melindungi dirinya sendiri adalah masalah. Grey Z juga mempertimbangkan ini, dan tidak berani membiarkan Rose City kosong, setidaknya beberapa master harus menjaga. Bocah nakal tua tertawa. Orang ini benar-benar menarik. Dia selalu suka melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Dia melirik saudara Zen, apa yang kamu takutkan? Aku belum mati. Beri saya beberapa waktu. Saya akan mengaturnya. Guru. Hati Zen terkejut. Apa yang akan Anda lakukan? Dalam waktu singkat, saya bisa mendapatkan kembali vitalitas saya, setidaknya sampai Anda kembali dari kolam umur panjang. Tatapan bocah nakal tua itu agak lembut. Dia tahu betul bahwa Grey Z sedang mencari kolam umur panjang hanya untuknya. Dia tidak ingin berutang budi kepada orang-orang, terutama Grey Z, tapi dia ingin hidup sekarang. Dia ingin tumbuh bersama Ayudhya dan melindungi muridnya yang berharga itu. Jika dia tidak bisa hidup, dia benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal pada Ayudhya. Jika tubuhnya mengizinkannya, dia akan pergi dengan Grey Z sendiri. Jangan khawatir, saya tahu itu di dalam hati saya. Saya tahu anak ini mencari kolam umur panjang untuk saya. Saya ingat bantuan ini, jadi saya harus menyumbangkan usaha saya sendiri. Jika Anda ingin membantu, kamu harus pergi sendiri. Bocah nakal tua itu mengernyit. Ya, guru, jangan khawatir. Kami pasti dapat menemukan kolam umur panjang dan membantu Anda mendapatkan kembali vitalitas Anda. Saudara Zen segera berdiri tegak. Ayu ingin guru terus melindunginya, dia menolak untuk membiarkan Anda pergi, guru. Berbicara tentang Ayudhya,
bocah tua nakal menyipitkan matanya, wajahnya penuh senyum, dan dia hanya memiliki harapan dalam hidup sekarang, dan semua harapannya ada pada Ayudhya. Oke, biarkan aku istirahat dan keluarlah. Ya. Zen mengangguk dan berjalan keluar. Bocah nakal tua itu menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan diri dan duduk. Aku masih harus menggunakan metode itu. Sebagai seorang master, aku selalu harus membantu muridku. Tidak salahkan membiarkan mereka membantuku. Dia tersenyum, dan cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi cerah, seperti dua bintang malam yang bersinar, sangat terang. Pada waktu bersamaan, Grey Z sudah bersiap. Mereka tahu tentang bocah lelaki tua yang nakal, terutama darah Syam, dan mereka tahu bahwa jika tidak dapat menemukan jalan, bocah lelaki tua itu pasti tidak akan selamat. Bab 2296. Tak ingin dia sedih. Dia terlalu tua dan tubuhnya akan membusuk. Di mata orang biasa, tidak mungkin untuk diremajakan. Tapi Grey Z mengatakan bahwa masih ada kesempatan, jadi semua orang mau berjuang untuk itu. Setelah 3 tahun bergaul, terutama untuk orang baik seperti darah Syam, sulit untuk tidak mengatakan bahwa bocah nakal tua itu benar-benar mencintai Ayudhya. Kecuali orang tua, kakek dan neneknya, bocah nakal tua itu adalah orang yang paling mencintai Ayudhya, dan dia enggan Ayu menderita sedikit pun keluhan dan bahaya. Di mana Ayu? Tanya Grey Z. Tertidur, dia lelah menangis. Darah Syam benar-benar menghela nafas. Ayudhya menangis dan meratap sedih, meskipun dia masih muda, dia sudah tahu sesuatu. Melihat anak laki-laki tua yang nakal itu terlihat tua dan lemah, Ayudhya sepertinya tahu sesuatu. Bahkan dalam tidurnya, dia masih memanggil guru, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Akankah darah Syam benar-benar merasa tidak tertekan saat melihatnya? Anak laki-laki tua yang nakal, apakah benar-benar ada jalan? Dia memandang Grey Z dengan ekspresi sedih. Ada kesempatan, kata Grey Z. Ada kemungkinan ketika dia menemukan kolam umur panjang, tetapi bahkan meski dia menemukannya, dia tidak tahu akan seperti apa sekarang, dia hanya berharap itu akan berjalan lancar. Aku akan mencoba, jangan khawatir. Jika benar-benar tidak ada cara, bocah nakal tua itu tidak akan menyalahkan kita. Ayudhya masih anak-anak, aku tidak ingin dia sedih. Memikirkan saat Ayudhya menangis, Grey Z tidak nyaman. Kalau begitu kamu juga harus berhati-hati. Darah Syam juga sangat khawatir. Sekarang dia adalah seorang ibu, dia lebih cenderung khawatir tentang Grey Z, karena takut dia akan berada dalam bahaya. Bahkan meski suaminya adalah pahlawan dan dewa perang yang tak terkalahkan, dia tetaplah seorang pria, seorang suami, dan seorang ayah. Yah, jangan khawatir. Grey Z tersenyum, menarik darah Syam ke dalam pelukannya. Aku tidak akan apa-apa, percayalah padaku. Ya. Darah Syam mengangguk, tetapi masih khawatir. Dia hanya tidak ingin menempatkan Grey Z di bawah terlalu banyak tekanan. Grey Z hanya membuat beberapa persiapan sederhana. Dia pergi sendiri, jadi dia tidak membutuhkan banyak. Ruang dimensi kedua masih di dalam gerbang gunung. Grey Z tidak ingin menempatkan medan perang di tempat lain. Tidak peduli apa, itu akan selalu seperti ini. Dia pergi ke Gunung Keramat terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, Fang Kaye juga membuat persiapan. Dia mengetahui bahwa Grey Z akan memasuki gerbang gunung untuk membuka ruang dimensi kedua dan mencari kolam umur panjang lagi. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba.
Selama 3 tahun terakhir, dia telah berlatih setiap hari, sangat keras, hanya berharap ketika hari ini tiba, dia bisa berbuat lebih banyak untuk Grey Z. Tapi kali ini, Grey Z masih tidak punya rencana untuk membawanya masuk. Guru, saya dapat membantu Anda. Fang Kaye berkata. Anda pergi sendiri, saya khawatir. Anda memiliki tanggung jawab sendiri. Grey Z tersenyum. Gunung Keramat membutuhkan Anda, ini adalah gerbang terakhir. Sebuah pos pemeriksaan juga merupakan tanggung jawab 8 keluarga besar Anda, dan Anda bahkan lebih dibutuhkan di sini. Tapi Anda juga membutuhkannya. Fang Kaye sedikit cemas. Anda tidak membiarkan saudara Zen dan yang lainnya mengikuti, aku muridmu. Aku tahu betapa berbahayanya di lorong itu. Satu orang lagi, satu kekuatan lagi, mungkin aku bisa membantumu. Fang Kaye tidak ingin melihat Grey Z mengambil risiko sendiri, terutama jika itu berbahaya. Tempat yang tidak diketahui bahkan lebih mengkhawatirkan. Grey Z kuat dan kuat, tetapi lorong ada dalam legenda. Mereka dan bocah nakal tua itu selama beberapa dekade tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang Grey Z sedang mencarinya, berapa banyak risiko yang harus dia ambil. Kamu ingin membantuku? Grey Z menghela nafas. Bisakah kamu tinggal menjaga gerbang luar? Guru. Jangan lupa, ayahmu juga guruku. Aku berjanji padanya, adalah tanggung jawabku untuk melindungimu, jadi jangan membicarakan ini lagi. Grey Z menggelengkan kepalanya dan tidak ingin banyak bicara. Dia melirik ke arah gerbang gunung dan sedikit menyipitkan matanya. Belum lagi, Master Caplang telah menunggu begitu lama, jangan mengecewakannya.